dengan seenaknya jidat, celeng, mereka mengatakan kami ahlul bait. Nah ini kan bahaya. Imam Ali Zainal Abidin aja gak berani mengatakan dirinya ahlul bait. Itu cicitnya loh. Imam Ali Zainal Abidin, buka dalam kitab Tafsirul Bayan, beliau sendiri cicitnya, cicit kanjeng Nabi, Imam Ali Zainal Abidin gak berani mengatakan sebagai ahlul bait yang dijamin masuk surga. Sekarang ini kesalahan yang paling fatal adalah mencampur radukan nama ahlul bait dengan dzurriyyah, dengan sayyid, dengan syarif, dengan habaib, bahkan alawiyin. Itu disatukan seakan-akan itu ahlul bait. Padahal kita sepakat, ulama-ulama kita sepakat sesuai dengan nas Al-Quran, sesuai dengan tafsir, kalau perkataan ahlul bait itu ditakhususkan untuk orang-orang tertentu, sehingga mau dzurriyyah, mau habaib, mau kemudian sayyid, syarif atau alawiyin dalam istilahnya orang-orang Syiah, ini tidak bisa dikategorikan ahlul bait yang dijamin surganya oleh Allah. Ini kekeliruannya ya. Jadi saya akan paten nih membahas masalah ahlul bait, karena ahlul bait ini fundamental. Kecintaan kita ini jangan sampai berubah kalau ahlul bait. Tapi kalau untuk masalah, kan kayak begini, ahlul bait adalah orang-orang yang dijamin surganya oleh Allah sesuai dengan ayat Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Di situ tercatat 5 orang, wakila 6. Ada kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Terus kemudian ini jangan dicampur adukan. Kalau dzurriyyah siapa? Dzurriyyah itu ya masih keturunan Rasulullah, mau itu dari jalur Hasan ataupun Husain. Dzurriyyah itu dari kata dzarro. Dzarro itu kan biji, gitu kan? Nah, kalau dzurriyyah ini yang dari Hasan, berarti panggilannya syarif. Ini sudah di Narkoba Internasional tercatatnya begitu. Kemudian kalau dzurriyyah Rasul ini yang nyambungnya kepada Husain, berarti as-sayyid, kan begitu. Nah, kalau ada dzurriyyah yang dikatakan dengan alawiyin, ini sebenarnya adalah pro yang digunakan oleh orang Syiah, Pak. Makanya mereka dari Rabithah Alawiyah, Ba'alawi gak mau dikatakan dinisbatkan kepada alawiyin karena takut disebut Syiah. Mereka Ba'alawi ini adalah Bani Alawi bin Ubaidillah, yang katanya Abdullah ditasghir jadi Ubaidillah, itu dalam kitabnya begitu. Kalau mereka alawiyin takut dikatakan pro Syiah, kelompok Syiah. Terus kemudian kalau tadi sudah jelas ya, dzurriyyah ini kan turunannya. Kalau dari Hasan berarti syarif, kalau dari Husain berarti sayyid. Lalu kalau habaib dari mana? Maafi muskil lah, la adri ana. Karena begini, saya bisa membagi 2. Habib itu ada yang habib hakiki, ada yang i'tibari. Gak apa-apa, monggo bisa diviralkan tuh. Ada habib yang hakiki, ada yang i'tibari. Kita melihat zaman dulu Yi atau yang sebelum sekarang gemar dipanggil habaib, yang dikatakan dengan wan, mereka itu yang dulu-dulu kenapa sangat bersinergi dengan ulama-ulama kita, karena memang tauladannya ada, yang dicontohnya ada gitu. Kalau sekarang ini kan semua klan yang masuk Rabithah Alawiyah harus dikatakan habib, padahal habib itu dulu ulama mengatakan adalah i'tibari. Panggilan habib ini adalah untuk dzurriyyah yang memang harapannya menjadi doa bisa mencontoh baginda Rasul, begitu. Makanya i'tibari, bahasanya begitu. Kalau bisa mencontoh berarti dia habib beneran. Artinya walaupun dia bukan yang nggak nyambung kepada Rasul ya, karena bisa mencontoh tauladan Nabi, ya berarti dia hakikon. Tapi kalau istilahnya jauh dari apa yang diamanahkan baginda Rasul, ini akan menjadi i'tibari. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini harus kita pisah dulu, jangan disamaratakan ahlul bait semuanya ahlul bait, semuanya ahlul bait, sehingga umat muslim yang ada di Indonesia ini ditakut-takuti gitu kan. Kamu kalau benci sama habaib haram masuk surga, kalau memusuhi habaib, kalau tidak beriman kepada habaib sholatnya tidak sah. Itu kan bukan untuk habaib, untuk ahlul bait. Nih kita bacakan dulu ya sebelumnya. Ini makanya ada kekeliruan sebenarnya karena mencampur adukan pemahaman tadi itu. Nah, masyarakat awam yo enggih-enggih mawon heeh baik kusabab teu ngarti gitu kan. Coba lamun ngarti ngararaji. Nah, kalau saya katakan ada oknum habib yang mengatakan kalau kamu benci sama habib,
nggak beriman sama habaib, kemudian sholatnya tidak diterima, ya, kemudian perlu dipertanyakan keimanannya, ini sudah jelas menyalahkan, merubah tekstual syair daripada yang ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitab I'anatul Talibin. Kok berani mereka? Ya berani, wong mereka sudah punya tradisi kayak gitu. Tahriful kitab wa sunnah itu tradisinya mereka. Orang ahlul baitnya saja, cicitnya baginda Rasul Al-Imam Ali Zainal Abidin gak berani tuh mendoktrin umat kayak gitu. Ini yang hanya dzarrah dari dzurriyah, dari bijinya saja, yang juga bijinya juga belum tentu asli gitu kan, sudah berani mengatakan demikian. Itu sebenarnya yang kita koreksi, dan kami ingin memahamkan umat muslim yang ada di Indonesia dimanapun berada, kan begitu. Nih artinya, wahai ahlul bait Rasul, cinta kepadamu adalah merupakan sebuah kewajiban yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Ingat, ahlul bait. Dan Imam Syafi'i ini juga beliau menulis dalam I'anah ini, ahlul baitnya adalah ahlul bait yang betul-betul yang sudah masyhur disepakati oleh ulama-ulama mufassir ataupun ulama hadis. Ini sudah nggak ada tutup-tutup aling, kan begitu. Sehingga dikaitkan syair ini oleh Imam Syafi'i di bab sholat. Maka cukup sebagai bukti kemuliaan, artinya nih, kalau ahlul bait ini cukup sebagai bukti kemuliaan itu membaca sholawat kepada keluarga Nabi, ini menjadi rukun sholat. Sehingga kalau tidak ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sholatnya nggak sah kata Imam Syafi'i. Itu bentuk kemuliaannya ahlul bait. Makanya nggak baca, kalau istilahnya kita sholat kemudian nggak baca sholawat dan tidak menggunakan wa ala ali sayyidina Muhammad, ya gak sah, karena itu menjadi rukun. Ini saking mulianya, saking fakhrunnya, mulianya alul bait. Yaitu tadi, jangan dicampur adukan alul bait dengan sayyid, dengan syarif, dengan habaib, dengan dzurriyah, dengan alawiyin. Yang repot itu kalau dicampur adukan. Ini nanti bagaimana umat itu nanti ya ditakut-takuti. Bahkan sampai tadi juga saya mendengar ceramahnya Habib Taufik Assega Pasuruan ini sebagai ketua RA. Bisa saya setel, ada tuh, Indonesia itu merdeka gitu. Ini adalah jasa-jasanya, thariqahnya para habaib gitu kan. Sekarang ada orang yang membenci habaib, ini perlu dipertanyakan keimanannya, ngomong gitu. Ini sudah doktrin yang salah nih. Padahal nih, kalau sampai fudul menyampaikan sesuatu ini sudah dari jalur jauh dari syar'iyah, ini akan membahayakan umat. Sudah madallun, akhirnya mudillun. Ini Imam Syafi'i. Jangan campur adukan. Coba dipisah. Oh, ahlul bait ini adalah takhassus buat keluarga Nabi yang dijamin surganya, disebut ahlul bait. Begitu. Di situ ada 5 orang, wakil 6. Kemudian, oh kalau sayyid berarti ini dzurriyyah Rasul yang dari jalurnya Husain. Kalau syarif berarti ini adalah dzurriyyah Rasul dari jalurnya Hasan. Kalau alawiyin ini yang menisbatkan adalah orang-orang Syiah, keturunannya kepada Ali, alawiyin. Nah, kalau habaib dari Ba'alawi itu dari Alawi bin Ubaidillah, itu yang ceritanya seperti itu. Ini pisahkan dulu, jangan dicampur adukan. Kalau dicampur adukan, justru secara tidak langsung kita malah menghinakan ahlul bait yang sebenarnya. Wong mereka tidak bisa memberi contoh kok. Begitu. Ingat, sayyid ini adalah sebagai ibarati, asyarif juga ibarati, habaib juga ibarati. Ini artinya supaya kita bisa mencontoh akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dimunculkan kemerdekaan Indonesia ini sebab thariqatul alawiyinnya. Terus kemudian apalagi banyak lah kalau kita mau buka teks dan ini yang saya herannya gini Pak, saya membaca dalam website itu ada, ternyata pola Zionis, ngapunten, Israel yang Zionis ini untuk menaklukkan Palestina itu polanya hampir sama loh sama yang di Indonesia. Mereka itu merubah makom-makom keramat yang ada di sana, kemudian dinobatkan sebagai dari Yahudinya Zionis. Di Israel itu begitu. Jadi pembongkaran makom diganti, diklenkan mereka begitu. Nah, ini yang terjadi di kita kan seperti itu, banyak loh. Saya mikir loh, polanya kok sama ya.
Ya wallahu a'lam bishawab. Ini hanya analisa. Kan boleh kita beranalisa Pak ya? Boleh. Seperti kemarin saya menganalisa sejarah Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan Al-Banna di Mesir. Kenapa kok harus di tahun 1928 gitu loh didirikannya itu di daerah Ismailiyah itu. Kemudian di Indonesia ada lembaga yang namanya RA juga 1928. Kenapa gitu? Ini analisa saja gitu kan, analisa. Kok bareng gitu? Saya kan nggak bisa menentukan. Cuman ini analisa. Tapi yang jelas mencintai Ahlul Bait itu kewajiban bagi kita. Dan saya yakin orang Indonesia kalau dikatakan kamu cinta gak dengan Nabi Muhammad, cinta yakin. Walaupun belum bisa membuktikan sepenuhnya kecintanya. Ditanya cinta gak dengan Sayyidina Ali, pasti cinta. Cinta gak dengan Sayyidatina Fatimah, pasti cinta. Dengan Hasan, pasti cinta. Dengan Husain, pasti cinta. Tapi kalau ditanya cinta gak dengan oknum Habib Anu, ini perlu dipertanyakan. Mereka belum tentu dan bukan Ahlul Bait yang dijamin masuk surganya oleh Allah. Itu yang harus dipahamkan. Kan begini, kadang-kadang ada orang ngomong gini, Ustaz, menyampaikannya kan jangan disamaratakan dong. Itu kan oknum-oknum. Saya kalau oknum-oknum Habib setuju gitu kan. Tapi kenapa ini seakan-akan semua habaib begitu? Oke. Kenapa Anda mengambil isbat Ahlul Bait dengan klaimnya mereka? Itu aja sudah. Harusnya mereka juga koreksi diri. Oh iya ya. Jangan mengatakan saya ini adalah dari Ahlul Baitnya Rasul, kalau benci sama kami Indonesia akan kiamat. Gak perlu kayak gitu-gitu itu. Artinya kalau tidak mau disamaratakan, jangan kau ambil marwahnya Ahlul Bait, justru menjadi hancur dengan adanya kalian-kalian sebagai oknum yang tidak bertanggung jawab tentang akhlakul karimahnya. Ini akan justru mengkhianati Rasul kalau begitu. Kan kasihan Pak. Dan kalau kita lihat ya, yang mencoreng nama-nama Rabi'atul Alawiyah dari oknum mereka sendiri. Dari dulu juga ulama-ulama kita nggak ada yang pernah membongkar hal ini, walaupun udah banyak yang tahu gitu kan. Tapi karena dimulai oleh mereka begitu dan tidak pernah mau juga mereka minta maaf kepada ulama-ulama kita, ya jadinya seperti ini. Maka sekarang jangan dicampur adukin. Ahlul Bait bedakan, ini pemahaman nih biar ngerti. Dzurriyyah itu bedakan, ada sayyid, ada syarif gitu kan. Jangan dicampur adukan semuanya yang mengaku yaz'umu minni, ibaratnya mengaku dzurriyyah Rasul dikatakan Ahlul Bait. Ini kan sama juga menakut-nakuti umat. Wah iya ya, ini takut kewalat ini dzurriyyah Rasul, ini Ahlul Baitnya Rasul, udah dijamin surganya dan dilarang keras memusuhi oleh baginda Rasul. Kan begitu akhirnya orang itu. Ini harus dipisahkan. Sekarang itu banyak bahasa-bahasa dalil yang mereka gunakan itu ya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan baginda Rasul. Nih salah satu contohnya nih di dalam kitab Sunnah Abu Dawud juga saya bacakan. Kalau benar merasa daripada dzurriyyah Rasul yang hakiki, bukan i'tibari, harusnya luzumus sunnah, harus menetapi sunnah-sunnah Rasul. Artinya sesuai dengan perjalanan akhlakul tauladan akhlakul karimahnya baginda Rasul. Kenapa saya katakan kalau hanya dawir kemudian sampai mengatakan keterangan-keterangan yang menyimpang dengan yang disampaikan baginda Rasul bisa sesat menyesatkan? Ini ada keterangannya di dalam hadis. Nih hadis yang ke-4609. Hadatsana Yahya bin Ayyub, diceritakan dari Yahya bin Ayyub. Hadatsana Ismail, diceritakan dari Ismail, yakni Ibnu Ja'far, diceritakan dari Ibnu Ja'far. Qala akhbaroni Al-Ala, dikabarkan dari Al-Ala, yakni Ibnu Abdurrahman, yakni beliau ini adalah Ibnu Abdurrahman. Al-Ala ini adalah Ibnu Abdurrahman. An abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kata Nabi. Karena kan kebanyakan mereka di Indonesia pasti ahli khutbah Pak. Dari klan-klan mereka itu didesain menjadi pendakwah. Jadi RA itu mendesain sedemikian rupa dari klan-klan mereka itu supaya menjadi dai. Kalau nggak menjadi dai, mereka punya majelis Rasul, bahasanya gitu, sholawat. Itu desain, grand desain memang. Ya. Nih, kalau benar merasa sebagai dzurriyyah Nabi yang hakiki, harusnya ini dipahami dong. Jangan dawir-dawir cerita-cerita doktrin umat yang macam-macam. Biasa saja gitu loh. Kata Nabi, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang berdakwah, ceramah, pidato, mengajak umat manusia menuju hidayah,
kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, maka baginya mendapatkan pahala, begitu juga orang yang mengikutinya juga mendapatkan pahala. Saya andai kata sebagai pendakwah khutbah saya sampaikan tentang hal-hal kebaikan, maka saya dapat pahala, yang mendengar juga mustaminya dapat pahala, bahkan tidak berkurang sedikit pun sama pahalanya, yang menyampaikan dengan yang mendengar sama pahalanya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu zalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang mengajak, ceramah, pidato, ngajak umat menuju kesesatan dengan bahasa-bahasa yang menyesatkan, maksudnya kesesatan itu, karena kadang-kadang kesesatan disampuli dengan kebaikan. Artinya makalah-makalahnya itu menuju kesesatan dan menyesatkan umat. Ingat, kana alaihi minal itsmi, maka orang yang menyampaikan hal-hal yang menyesatkan ini juga akan mendapatkan dosa. Mithlu athami man tabi'ahu, begitu juga yang mendengarnya juga akan ikut dosa loh. Jadi maksiat jariah nih nantinya. Bahkan layan kusudalika min athamihim syai'a, sedikit pun dosanya tidak dikurangi, seperti yang disampaikan tadi, sampai ada rukun iman menjadi 7, yang terakhir iman kepada para habaib, seperti itu. Ini kan bisa dolun mudilun. Coba kalau ini sampai membekas kepada umat, dosamu yo besar, umat juga besar, dan ini akan menjadi jariah. Makanya benar kata Nabi, akhir zaman itu nanti akan kathirul khutbah qalilul ulama, banyak ahli-ahli ceramah yang gembar-gembor, teriak-teriak di forum, pidato mengajak umat, sementara ulamanya sedikit. Benar. Coba kalau kita lihat. Dan ini kalau orang yang pikirannya dangkal, kita membahas seperti ini dikiranya kita iri dengan habaib katanya. Iri dari mana? Sampai sedini hari aja kita tahu kok, mereka tahu. Tapi ini penting umat untuk mengetahui tanah tadi itu, mukhalatoh, mencampur radukan istilah ahlul bait dengan duriyah nih, dicampur radukan. Padahal duriyah wali songo kita ada nggak yang mengatakan kami ahlul bait? Gak pernah tuh. Tapi kalau kalian mereka dengan seenaknya jidat, celeng, mereka mengatakan kami ahlul bait. Nah ini kan bahaya. Imam Ali Zainal Abidin aja gak berani mengatakan dirinya ahlul bait. Itu cicitnya loh. Imam Ali Zainal Abidin, buka dalam kitab Tafsirul Bayan, beliau sendiri cicitnya, cicit kanjeng Nabi, Imam Ali Zainal Abidin, gak berani mengatakan sebagai ahlul bait yang dijamin masuk surga. Buka aja tuh. Ini kok jauh-jauh berucut ke bawahnya kok, menggembar-gembor mendoktrin umat supaya bisa tunduk kepada mereka, mengatasnamakan, menjual beli nama ahlul bait. Wah, masya Allah, ini bahaya. Gak boleh. Harus kita pisahkan apa itu ahlul bait dan siapa saja mereka, dan duriyah itu siapa saja, kan begitu. Kalau orang memahami dari situ, oh kita akan paham betul. Maka pantas kata Nabi, fitnah akhir zaman itu nanti munculnya dari orang-orang yang mengaku ahlul bait.